Ya teman-teman, balik lagi di cerita roda 2 masih sama gue Ical. Kali ini baru balik gawe, vlogging malam-malam. Sambil ngobrol kali ya biar nemenin perjalanan pulang di tengah padatnya lalu lintas ibu kota. Oke teman-teman, sedikit keresahan setelah sekian lama bekerja di rumah WFH, terus sekarang sudah mulai hampir 100% WFO, dan ternyata nggak cuma di tempat kerja gua aja, tapi kayaknya hampir keseluruhan di Jakarta, Jabodetabek sepertinya udah mulai menerapkan WFO 75%. Dan dengan diberlakukannya WFO ini dengan jadwal 75%, banyak sekali perubahan yang gue rasain di jalan raya. Ya, apalagi kalau bukan kemacetan yang mulai bertambah. Jadi singkat cerita, pas gue mulai jadwal baru setelah diberlakukannya 75% WFO, itu persisnya di hari Senin gue kaget. Jadi setelah setengah perjalanan gue menuju tempat kerja, kok tiba-tiba banyak ada penumpukan kendaraan, macet, dan lumayan panjang. Dan gue mulai ngedumel di situ. Ada apaan nih? Nggak biasa-biasanya. Kok macet? Ada apa? Dan posisinya waktu itu gue masih belum tahu kalau hampir semua perusahaan di Jabodetabek kayaknya sudah menerapkan WFO 75%. Nah, ketika di tengah-tengah kemacetan itu gue mikir, pasti ada kecelakaan, pasti ada something wrong lah yang bikin macet. Ternyata sampai ujung dan macetnya terurai, nggak ada apa-apa. Dan gue kaget. Ternyata ya gitu, jalanan sudah mulai normal. Kenapa gue bisa bilang gitu? Karena yang gue rasain kemacetannya hampir sama kayak sebelum COVID. Ya mudah-mudahan walaupun rasanya nggak enak kejebak macet di jalan, ini jadi pertanda baik bahwa COVID udah mulai menurun. COVID udah mulai, pandemi udah mulai mereda di kita, walaupun katanya diprediksi akan jadi endemi. Ya gue berharap makin terkendali dan ekonomian kembali bangkit, terutama untuk teman-teman yang terdampak langsung, baik dari sisi ekonomi dan sisi kesehatan. Semoga lekas pulih. Nah, setelah kemacetan ini, setelah beberapa hari gue menikmati macetnya Jakarta, ada rasa yang tertinggal aja. Bukan rasa yang tertinggal, ada rasa yang ngebekas di badan. Jadi kayak kondisi badan tuh jadi lebih lelah, lebih capek. Karena ya itu, tadinya kita bener-bener nggak ngerasain lalu lintas macet sama sekali pas WFH, dan kita juga nggak kemana-mana. Dan sekalinya kemana-mana pun lalu lintas lancar. Para pekerja yang diperbolehkan untuk beraktivitas di luar ruangan merasakan lengangnya Jakarta. Nah, itulah yang jadi faktor badan kita harus adaptasi lagi, harus
apa ya, harus ngebaur lagi dengan rutinitas seperti sedia kala. Karena jujur sama halnya kayak riding jarak jauh. Gue udah lama banget nggak riding jarak jauh, tapi sekalinya gue cobain lagi riding agak jauhan, main ke Cisauk, main ke arah BSD dan sekitarnya, itu lumayan berasa di badan walaupun gue nggak nemuin macet. Tapi berkendara jarak jauh tuh karena udah lama nggak berkendara jarak jauh, akhirnya di badan juga berasa. Sama halnya kayak ngadepin macet juga. Jadi ya mau ngomong kita harus adaptasi lagi. Nah, sedikit tips nih buat temen-temen dari gue pribadi supaya badannya nggak terlalu capek di jalan saat berkendara, terutama roda 2. Coba kurangin seminimal mungkin beban yang harus kalian bawa di pundak atau kalian bawa di badan, kayak tas gemblok, tas lempang. Nah, sebisa mungkin kalau bisa sih nggak ada bawaan yang taruh di badan kalian, ditopang di badan kalian, karena itu bisa melipat gandakan beban di badan. Karena kita udah ngimbangin motor, harus ditambah lagi dengan ngimbangin beban di pundak. Nah, itu lumayan bikin badan kita cepat lelah. Nah, gimana sih cara nguranginnya? Misalkan ya, contoh botol minum. Biasanya kan kita bawa botol minum udah terisi dari rumah. Nah, kalau gue pribadi, gue ngebawa botol dalam keadaan kosong, baik berangkat maupun pulang. Nah, itu gue isi di tempat kerja, karena di tempat kerja tuh disediain dispenser, jadi kita bisa isi. Nah, botol minum yang besar itu lumayan ngurangin beban ketika kita bawa dalam keadaan kosong. Itu benar-benar ngurangin beban. Jadi kayak yang harus kita gendong di pundak itu lumayan berkurang. Terus raincoat atau jas hujan, apalagi untuk badan kayak gue yang gede gini, biasanya kan raincoatnya gede juga dan lumayan berat karena karet kan. Nah, itu sebisa mungkin jangan dimasukin ke dalam tas yang ada di gemblok, yang kalian gemblok. Coba kalian taruh di yang punya bagasi, di bawah jok boleh taruh kalau muat, atau kalian bisa beli tas jas hujan yang modelnya kayak tabung, atau kalian bisa juga beli karet jaring untuk ngikat si jas hujannya di jok kalian atau di tangki kalian supaya nggak jatuh, bisa kalian bawa tanpa harus kalian pikul, kalian gendong di pundak. Nah, itu biasanya sih bawaan ketika menuju ke tempat kerja sih paling berat ya itu sih yang menurut gue, kayak botol minum, tempat makan. Kalau tempat makan kan biasanya suka dipisahin kan, kayak di goodie bag terpisah gitu. Itu udah pastilah, paling kalau nggak taruh di bagasi box motor, biasanya gue taruh di stang. Cuman kalau di stang sih gue nggak nyaranin ya, karena lumayan beresiko buat jadi faktor penyebab kecelakaan. Entah itu nyangkut, entah itu ketiup angin, bisa nyangserang di pinggiran stang, nggak bisa belok, atau keganjel stangnya jadi nggak bisa belok, ya bisa jadi itu. Ya sebisa mungkin kalau bawa bekal ya taruh di bagasi atau taruh di box motor.
Kira-kira apa lagi ya yang bisa dikurangin dari beban yang biasanya ditaruh di tas Gameblok? Kalau mungkin teman-teman yang kerjanya bawa laptop, ya itu nggak bisa dihindari ya, mungkin harus dibawa. Mungkin yang bisa dikurangin kayak perintilan-perintilan, kayak contohnya kayak buku catatan. Kalau bisa ditinggal di tempat kerja, ditinggal aja. Kalau dipakainya cuma di tempat kerja, nggak dipakai di rumah, itu juga lumayan ngurangin. Gitu teman-teman. Mudah-mudahan di cerita Roda 2 kali ini tips-tips dari gue bisa ada manfaatnya buat kalian semua. Wait, gue belok dulu. Oke. Terus ada manfaat yang bisa kalian ambil. Ya, itu sangat buat gue sangat terapresiasi sekali. Jadi jangan segan-segan untuk share ke teman-teman kalian kalau video ini banyak manfaatnya, dan jangan lupa di komen kalau kalian ada masukan, atau ya teman-teman ada yang mau nambahin nih tips ngurangin beban yang ada di bawaan saat berkendara, atau tips manajemen barang bawaan ketika berkendara, entah itu touring jarak jauh atau aktivitas harian kalian kayak menuju tempat kerja. Boleh banget share pengalaman kalian di kolom komentar, dan juga jangan lupa di like videonya kalau dirasa banyak manfaatnya. Jangan lupa juga subscribe untuk dapetin video-video baru lagi dari gue yang seru-seru, mudah-mudahan seru semuanya. Dan juga aktifin loncengnya. Kalau udah ada belum ya loncengnya? Gue lupa deh. Ya kalau udah ada loncengnya boleh diaktifin untuk notifikasi kalian kalau gue update video baru. Oke teman-teman, cerita Roda 2 vlog kali ini gue sudahin dulu sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Apabila ada kesalahan dalam setiap penyampaiannya di video gue pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kesalahan datang dari gue pribadi dan kebenaran hanya milik yang di atas. Oke, gue Ical pamit dulu. Sampai ketemu lagi di cerita Roda 2 berikutnya. Ciao.